Waalaikumsalam, mari masuk. Silakan duduk. Sini aja, Mbak. Oke, jadi ini Mbak yang kemarin menghubungi saya untuk melakukan konseling ya. Leres teh. Oke, jadi sebelumnya alangkah baiknya karena kan kita belum pernah tahu satu sama lain, alangkah baiknya kita perkenalan dulu aja. Perkenalkan, saya Rafa Rizkaryani sebagai konselor yang mungkin nantinya akan membantu Mbak untuk mengatasi permasalahan Mbak yang nantinya akan Mbak ceritakan kepada saya. Kalau dari Mbak sendiri namanya siapa ya? Abi nanya teh. Oke, Mbak Naya. Mbak Naya kalau dilihat-lihat dan didengar-dengar itu kalau berbicara agak logat Sunda ya? Ya, betul. Berarti Mbaknya dari Sunda? Ya. Mbak Naya kabarnya gimana, Mbak? Baik. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya saya mau tanya, apakah Mbak Naya sudah pernah melakukan konseling? Baru sekali iya teh. Oh, berarti baru kali ini ya? Oke. Sebelumnya boleh saya jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu konseling, sama sekiranya apa sih yang nantinya akan kita lakukan selama konseling ini nanti berjalan, apakah boleh? Boleh. Oke, jadi konseling itu merupakan sebuah proses dari konselor untuk memberi bantuan kepada klien-kliennya yang mungkin nantinya akan berbagi cerita nih dengan konselor terkait permasalahannya. Terus di dalam konseling ini juga ada beberapa asas seperti asas keterbukaan. Jadi nanti Mbak Naya itu terbuka aja, cerita apa saja, nggak usah sungkan dan jangan khawatir karena dari kita juga terdapat adanya asas kerahasiaan. Jadi Mbak Naya nggak usah khawatir untuk apapun cerita yang nanti akan disampaikan atau apa yang akan terjadi dalam proses konseling nantinya. Mbak Naya nggak usah khawatir karena di sini kami ada asas kerahasiaan yang tentunya kami akan menjamin kerahasiaan dari cerita yang Mbak Naya nanti akan sampaikan. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Oke, langkah baiknya sebelum kita mulai, kita lebih baik membuat kesepakatan. Contohnya kayak kesepakatan waktu. Gimana Mbak Naya, setuju? Setuju. Jadi untuk konseling kita nanti akan berjalan sekitar 20 menit, bagaimana? Mangga teh. Oke. Jadi terus selain kesepakatan, kita juga akan akan mengonsep kira-kira tujuan apa yang ingin kita capai dalam proses konseling ini nantinya. Terus sekiranya apa yang ingin Mbak Naya capai nih dalam konseling kita nanti? Abdi teh hoyong cerita sareng hoyong bantuan buat menemukan solusi permasalahan Abdi. Jadi ingin dibantu terkait permasalahan yang sedang dihadapi ya. Terus kan karena Mbak Naya sudah datang ke sini, terus sekiranya mau dibantu, sekiranya apa nih yang bisa saya bantu, dan mungkin bisa dimulai dari Mbak Naya terlebih dahulu untuk menceritakan permasalahan apa sih yang sedang Mbak hadapi, seperti itu. Oke teh, saya kan aslina orang Jawa Barat ya, dari Sunda. Kan kebenaran saya baru pindah ke Jawa beberapa bulan lahnya sebab bapak saya pindah pekerjaan ke dia, jadi saya ngikut. Tapi Abdi ngalamin kesusahan dalam beradaptasi jeung tetangga saya. Saya masih belum punya babaturan atau teman. Jadi Mbak Naya ini merasa kan tadi bilang baru pindah beberapa bulan ke sini gitu ya. Terus Mbak Naya juga mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan tetangga-tetangga dan masih belum mempunyai teman, seperti itu. Jadi boleh dijelaskan sulit beradaptasinya itu seperti apa dan kenapa? Meren sebab bahasana oge beda, kadang saya tengartos sama apa yang mereka obrolkan. Saya jadi hoyong balik ke rumah saya yang di Sunda, terus saya juga ngerasa kesepian. Itu normal gak sih teh?
Jadi Mbak Naya merasa kesepian karena belum dapat teman, terus sulit beradaptasi mungkin karena bahasanya juga berbeda seperti yang disebutkan tadi. Ya, saya mengerti perasaan Mbak Naya yang sedang Mbak Naya rasakan, kesepian. Terus kalau misal ditanya normal atau tidak, sebenarnya itu tuh sangat normal dan sangat wajar karena kan Mbak Naya juga baru-baru pindah ke sini nih. Mbak Naya juga masih butuh sekiranya ya beberapa waktu lagi lah buat untuk beradaptasi sama lingkungannya, beradaptasi sama suasananya, beradaptasi sama tetangga-tetangga dan mungkin nanti juga akan membutuhkan waktu juga nih kalau misalnya Mbak Naya udah ketemu sama teman-teman Mbak Naya nantinya di sana. Terus selain kesepian sebenarnya apa sih yang Mbak Naya rasakan lagi nih? Ada takutnya sih teh. Oh takut itu kira-kira takutnya karena apa tuh? Takut bisa beradaptasi, bersosialisasi, terdapatkan teman buat ngobrol, sama kan logat saya Sundanya. Takut ke bawah, terus logatnya nanti diketawain. Nah, terus kan saya juga kalau ngomong masih pakai Sunda, sareng sekeluarga. Nah, takut nanti lo banyak rios ke ngomong Sundanya daripada bahasa Indonesianya. Takut mereka terpaham teh. Oh, jadi Mbak Naya ada ketakutan ya karena mungkin bahasanya berbeda, terus juga masih banyak ngomong Sundanya ya daripada bahasa Indonesia. Takutnya karena logat dan bahasa mungkin takut diketawain gitu ya. Terus saya paham, nggak apa-apa itu normal. Terus apa sebelumnya saya mau tanya, apakah pernah Mbak ngobrol dengan tetangga Mbak atau mungkin ada Mbak sudah menemukan nih atau sudah melihat ada yang mungkin seumuran dengan Mbak? Abdi makan umurna 20 tahun teh, meren ayah sih yang seumuran sareng Abdi. Tapi saya masih tak apal karena Abdi oge jarang keluar rumah. Jarang pisan ngobrol-ngobrol teh, paling emak saya tuh yang sering ngobrol. Saya keluar mah paling ke warung, hanya sekedar meser atau beli, atau ngobrol nanaonan. Jadi Mbak Naya jarang banget keluar rumah, jadi masih belum memiliki teman seperti itu dan untuk ngobrol juga masih sangat minim gitu ya karena ada ketakutan-ketakutan tersendiri. Terus kalau boleh tahu Mbak Naya kuliahnya itu gimana ya? Saya terpaksa pindah kuliah di sini, masuk nanti Agustus cenah. Nah, ini juga yang saya agak takutkan, sebab kudu beradaptasi deh. Oh, jadi Mbak Naya sudah kuliah dan ikut pindah kuliah juga nanti pas bulan Agustus masuk ya. Terus tadi Mbak Naya bilang juga takut sama temen yang mungkin nanti akan ditemui pas masuk kuliah nih. Itu takutnya karena apa? Kalau pas dulu masih di sana kan kuliahnya juga di sana loba jeung babaturan orang sana. Nah, kalau di dia kan pasti lebih loba orang Jawana, terus takut barudakna teu resep wae gitu ke abdi. Oke, saya bisa memahaminya. Terus tadi Mbak Naya juga sempat bilang nih kalau si ibu Mbak Naya juga yang paling sering ngobrol nih sama tetangga-tetangganya dan sering melihat dan mungkin mendengar ya. Kalau dari pandangan Mbak Naya sendiri terkait melihat ibu Mbak Naya sering ngobrol sama tetangga itu pandangannya gimana? Kalau dari yang saya lihat sih ya teh ramah, murah senyum, welcome pisan waktu awal abdi sarang keluarga pindah. Terus kelihatan juga si emak abdi juga tuh aya reaksi kurang nyaman atau nanaonan wae si emak cenah. Jadi Mbak Naya melihat reaksi dari ibu Mbak Naya itu ya nyaman-nyaman aja gitu ya. Terus uh, saya mau tanya nih, Mbak Naya itu pas melihat atau mendengar ibu Mbak Naya ngobrol sama tetangga-tetangga itu merasa terganggu nggak sih? Enggak sih teh, justru saya juga hoyong kayak si emak, biasa ngobrol-ngobrol gitu. Tapi saya terlalu takut kumaha ya teh mengatasinya. Jadi kan Mbak Naya tadi sempat bilang Mbak Naya itu nggak terganggu. Jadi kemungkinan besarnya adalah Mbak Naya juga menginginkan untuk bisa beradaptasi dengan cepat dengan tetangga-tetangga Mbak Naya atau dengan mungkin nanti apabila Mbak Naya itu menemukan teman. Jadi Mbak Naya itu sudah
bagus, sudah kayak ingin beradaptasi nih dengan cepat gitu. Berarti kemungkinan ketakutan yang Mbak rasakan tadi kayak takut dijudge, kayak misal diketawain atau nggak punya teman yang mungkin nggak mengerti apa yang Mbak sampaikan nantinya, itu sebenarnya ketakutan yang Mbak rasain itu adalah hasil dari bentuk reaksi yang ada di pikiran Mbak. Tapi itu normal kok, normal untuk terjadi. Biasanya kalau orang-orang baru pindah juga seperti itu. Terus jadi pertama itu kamu tadi bilang cara mengatasinya itu seperti apa sih? Jadi pertama yang bisa kamu atasi itu pertama itu dari pemikiran Mbak Naya terlebih dahulu. Jadi Mbak Naya untuk lebih menanamkan pemikiran-pemikiran yang positif dalam pikiran Mbak Naya agar ketakutan-ketakutan yang Mbak Naya sampaikan tadi itu tidak terjadi karena uh, hasil dari pemikiran apa yang Mbak Naya pikirkan itu juga bisa berpengaruh. Makanya kenapa Mbak Naya itu bisa mengalami kesepian, terus kesulitan beradaptasi kayak gitu. Terus selanjutnya, lalu untuk terkait dengan perbedaan bahasa, karena kan Mbak Naya itu dari Sunda, terus Mbak Naya pindah ke Jawa. Mbak Naya nggak perlu takut untuk mengobrol dengan orang-orang tetangga Mbak Naya. Mbak Naya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kalaupun nantinya Mbak Naya itu keceplosan ngomong ada bahasa Sundanya itu nggak apa-apa karena itu justru bisa membuat kalian itu saling belajar budaya sama bahasa satu sama lain. Jadi kalau misal Mbak Naya keceplosan nih, terus mereka mungkin nggak paham atau mungkin gagal paham dengan apa yang Mbak Naya sampaikan, Mbak Naya boleh menjelaskan apa sih arti dari yang mungkin Mbak Naya tadi keceplosan. Terus Mbak Naya selain itu juga bisa saling belajar satu sama lain lah, kayak Mbak Naya mengajari tetangga Mbak Naya mungkin atau teman Mbak Naya nanti untuk bisa berbahasa Sunda gitu. Terus juga sebaliknya tetangga-tetangga Mbak Naya juga bisa mengajari Mbak Naya sedikit-sedikit untuk mungkin bisa berbahasa Jawa kayak gitu. Jadi kalian bisa belajar satu sama lain. Jadi nantinya kalian juga bisa menghargai bahasa dan budaya antar lainnya seperti itu. Terus kalau untuk terkait kuliah, tadi kan Mbak Naya juga menakutkan takut nggak dapat temen yang asik gitu. Kalau di perkuliahan kan sebelumnya Mbak Naya juga sudah pernah kuliah, jadi Mbak Naya sudah tahu nih dunia perkuliahan itu seperti apa. Terus kalau di universitas kan yang saya tahu itu biasanya banyak komunitas-komunitas kayak antar daerah, kayak misal ada komunitas yang di dalamnya itu mahasiswa Sunda-Sunda, terus ada mahasiswa misal Jabodetabek kayak gitu. Mungkin Mbak Naya bisa mengikuti komunitas itu untuk belajar dari yang mungkin senior-senior yang udah lama mengikuti komunitas itu. Kayak misal beradaptasi mereka itu seperti apa sih, jadi kalian itu bisa saling sharing, mungkin seperti itu. Iya sih teh, yang teteh saranin benar, meren abdi terlalu memikirkan ketakutan-ketakutan itu, jadi saya nggak mencobanya. Karena Mbak Naya belum mencoba, jadi wajar aja ketakutan itu terjadi ke Mbak Naya kayak gitu. Jadi perasaan Mbak Naya sekarang itu seperti apa? Lebih lega sih teh, dan pemikiran saya mohon sampai terbuka teh, jadi saya akan melakukan yang teteh sarankan. Baik, alhamdulillah karena Mbak Naya juga bisa menangkap nih saran saya dan mungkin saya harap nantinya saran saya bisa berguna dan bisa membuat Naya beradaptasi dengan cepat dan dengan baik, bisa mempelajari apa yang telah sesi konseling kita pada kali ini kayak gitu. Berhubung karena sesi konseling kita akan berakhir, sebelumnya apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Enggak sih teh, meren abdi ngan ngomong hatur nuhun wae ke teh Rapa, sebab geus mendengarkan cerita dan memberikan saya solusi. Sama-sama, karena kan tidak ada yang ingin disampaikan lagi oleh Mbak Naya. Tapi apabila nanti mungkin uh,
kita pantau ya, kalau misal apabila nanti Mbak Naya merasakan kayak aku masih belum bisa beradaptasi dengan baik, Mbak Naya bisa menghubungi saya lagi dan datang ke saya. Nanti kita akan melakukan sesi konseling, sesi kedua untuk melihat perubahan dan kesulitan apa yang dihadapi lagi seperti itu. Selanjutnya sesi konseling saya akhiri sampai sini. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan saya dan percaya pada saya. Saya ucapkan terima kasih. Nuhun juga Terapa, saya pamit permisi dulu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.